Selamat datang di Bola Jimbul. Update cuplikan gol dan berita transfer pemain hari ini antara lain. Juve resmi rekrut Igor Tudor dan masuk ke perburuan Osimhen. Inter Milan ingin tukar Fratesi dengan Raspadori. Enzo Fernandez masuk radar Atletico. Barcelona ingin datangkan Ademola Lookman. Juventus resmi memecat pelatih Thiago Motta setelah hanya 8 bulan bertugas dan menunjuk Igor Tudor untuk menggantikannya hingga akhir musim. La Spezia Signora baru saja mengumumkan bahwa Thiago Motta telah dibebaskan dari tugasnya sebagai pelatih tim utama. Demikian bunyi pernyataan tersebut. Direktur olahraga Juve, Cristiano Giuntoli, sebenarnya tetap yakin dengan Motta bahkan usai kekalahan 3-0 dari Fiorentina beberapa waktu lalu. Namun, situasinya kini telah berubah. Thiago Motta diberhentikan setelah mencatat rekor 18 kemenangan, 16 hasil seri dan 8 kekalahan di semua kompetisi. Ini termasuk tersingkir lebih awal dari Liga Champions pada babak playoff, Coppa Italia pada perempat final melawan tim lemah Empoli, dan Supercoppa Italiana oleh Milan. Sedangkan di Liga, Juve tampil kurang konsisten dengan hanya menduduki posisi kelima dalam klasemen. Dengan hasil tersebut, manajemen pun bergerak cepat dengan menunjuk Igor Tudor sebagai pelatih sementara hingga akhir musim nanti, disertai opsi untuk memperpanjang masa jabatannya setelah itu. Kabar terbaru menunjukkan bahwa Victor Osimhen tetap menjadi salah satu target transfer utama Juventus pada jendela transfer musim panas mendatang. Striker asal Nigeria itu akan menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Galatasaray. Walaupun demikian, Napoli selaku klub induknya akan tetap memegang kepemilikan atas masa depan transfernya. Juventus dan Napoli memiliki rivalitas yang sengit, dan secara historis, Il Partenopei tidak mau menjual pemain kepada Bianconeri. Namun, hal ini tidak menghalangi Juventus untuk berambisi mengamankan tanda tangan Osimhen di akhir musim ini. Faktor penting dalam ketertarikan Juventus adalah Cristiano Giuntoli yang awalnya merekrut Osimhen saat ia memegang Napoli, dan tetap mempertahankan hubungan profesional dengan agen dari sang penyerang. Hubungan ini dapat memberi Juventus keuntungan potensial dalam negosiasi. Meski demikian, persaingan untuk mendapatkan jasa Osimhen diperkirakan akan ketat, karena beberapa klub lain juga ingin mengamankan tanda tangannya. Selain itu, Galatasaray dilaporkan ingin mempertahankan sang penyerang setelah masa peminjaman yang sukses. Menurut Football Italia, Osimhen akan membuat keputusan pasti mengenai masa depannya bulan depan. Mengingat besarnya minat dari banyak klub, keputusannya akan sangat penting dalam menentukan apakah Galatasaray dapat melanjutkan masa tinggalnya, atau apakah ia akan mencari peluang baru di tempat lain. Inter Milan mungkin tergoda untuk menjual David Fratesi ke Napoli jika Il Partenopei menawarkan Giacomo Raspadori sebagai bagian dari kesepakatan. Gelandang berusia 25 tahun ini telah dikaitkan dengan kepindahan dari San Siro, terutama setelah berjuang untuk mendapatkan waktu bermain yang konsisten. Meskipun ada minat dari AS Roma dan klub-klub asing seperti Tottenham, namun Napoli kini dapat memegang keunggulan dalam perlombaan tersebut. Menurut Tuttosport, Inter mungkin memprioritaskan negosiasi dengan Napoli jika mereka bersedia menyertakan Raspadori dalam kesepakatan. Mantan penyerang Sassuolo itu akan sangat cocok dengan lini serang Simone Inzaghi, karena Inter kemungkinan akan kehilangan setidaknya 2 dari 5 penyerang mereka saat ini pada musim panas nanti. Bagi Napoli, menjual Raspadori, yang sebagian besar bermain sebagai pemain cadangan, bisa masuk akal secara finansial, karena memasukkannya dalam kesepakatan potensial Fratesi juga akan membantu mengurangi harga yang diminta Inter, yang mencapai 40 juta euro. Raksasa Italia, Inter Milan dikabarkan tertarik untuk merekrut Gustav Isaksen dari Lazio pada bursa transfer musim panas nanti. Pemain berusia 23 tahun itu diboyong ke ibu kota Italia dari Midtjylland pada musim panas 2023 dengan harga sekitar 10 juta euro plus bonus. Sejak itu, ia menjadi pemain penting di bawah asuhan Marco Baroni, mencatatkan 5 gol dan 5 assist di semua kompetisi musim ini. Dalam sistem 3-5-2 yang diterapkan Simone Inzaghi, Inter biasanya tidak menggunakan winger murni, tapi Isaksen bisa dimainkan sebagai wingback jika nanti ia resmi bergabung dengan Nerazzurri. Menurut laporan dari La Repubblica, Lazio bisa meminta harga sekitar 40 juta euro jika ada beberapa klub yang mengajukan tawaran dalam beberapa bulan mendatang. Ketertarikan dari klub Premier League, terutama Tottenham, bisa membuat harga Isaksen semakin tinggi. Jika terjadi perang harga, Inter berisiko tidak mampu bersaing secara finansial dengan klub Inggris yang memiliki daya beli lebih besar. Manchester United dikabarkan sedang melakukan kontak untuk merekrut talenta muda papan atas Serie A di jendela transfer musim panas mendatang. Salah satu pemain yang dikabarkan diminati MU adalah Kenan Yildiz, dan Tutto Juve melaporkan
bahwa klub Liga Primer tersebut mulai bergerak untuk melakukan langkah formal kepada Yıldız. Dilaporkan bahwa kontak awal yang dilakukan manajemen Setan Merah adalah untuk menanyakan kemungkinan persyaratan kepada klub maupun kepada pemain berusia 19 tahun itu. Beberapa klub di Liga Premier sebenarnya banyak yang tertarik kepada Yıldız, yang musim ini bermain dominan sebagai pemain sayap kiri dan telah mencetak 6 gol dan 4 assist dalam 41 pertandingan di semua kompetisi. Namun, keinginan Red Devil nampaknya tak akan berjalan mudah, karena Juventus dikabarkan menginginkan 90 juta euro agar dapat melepas pemain internasional Turki itu. Belum lagi, jika Setan Merah tidak mampu lolos ke Liga Champions musim depan. Manchester United dikabarkan telah memulai kontak untuk bisa merekrut kiper Burnley, James Trafford. Menurut laporan Grammy Bailey di TBR Football, kiper Burnley itu masuk dalam daftar target Manchester United untuk memberikan persaingan kepada Andre Onana musim depan. James Trafford sendiri telah memilih bertahan di Burnley usai terdegradasi ke Championship awal musim ini. Kendati demikian, ia justru tampil luar biasa dengan mencatatkan clean sheet terbanyak di divisi tersebut musim ini. Karena performa apiknya, Trafford kini mendapatkan banyak peminat dan ia diketahui terbuka untuk pindah ke tim lain pada musim panas mendatang. Dua dari beberapa klub yang tertarik adalah Newcastle United dan Manchester United, dengan MU kini sedang mempertimbangkan pendekatan. Setelah sebelumnya sudah melakukan kontak pertama untuk mengetahui detail lain tentang potensi transfer. Manchester United dikabarkan telah mengajukan tawaran untuk Trafford, walaupun pemain Inggris berusia 22 tahun itu tidak berencana untuk dijual dengan harga murah oleh Burnley. Liverpool bersiap mengajukan tawaran sebesar 80 juta euro untuk merekrut gelandang serang RB Leipzig Xavi Simons. Menurut laporan dari VKS, Liverpool ingin memperkuat lini serang mereka menjelang musim depan, dan mereka mengincar Xavi Simons. Pemain internasional Belanda itu tampil konsisten di RB Leipzig meski karir Simons di PSG tidak berjalan mulus. Peminjamannya ke PSV Eindhoven membantunya bangkit kembali dan semakin sukses usai bergabung dengan RB Leipzig pada musim panas 2023. Awalnya, ia dipinjamkan selama 2 tahun, tetapi klub Jerman itu mempermanenkannya pada bursa transfer musim dingin lalu. Kini, mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk menguangkannya pada musim panas, karena banyak klub dari seluruh Eropa yang mengincar tanda tangannya. Pemain berusia 21 tahun ini telah menyumbang 13 gol dalam 25 penampilannya musim ini. Potensinya yang besar, bersama dengan kemampuannya untuk tampil di sayap dan juga sebagai pemain nomor 10, telah membuatnya masuk radar Liverpool serta Manchester United. Menurut laporan, The Reds tidak hanya siap membayar biaya besar, tetapi manajemen mereka juga bersiap untuk menjalin kontak guna membahas persyaratan transfer dan mengevaluasi klausul-klausul yang akan menjadi kunci kesepakatan tersebut. Liverpool, Chelsea dan Real Madrid diketahui tengah mempersiapkan langkah transfer untuk pemain muda Ajax Amsterdam Jorel Hato musim panas ini. Raksasa Eropa itu tengah mengamati Hato, dengan sumber mengatakan kepada Caf Offside bahwa klub-klub tersebut sedang mengamati pemain internasional Belanda itu dalam beberapa bulan terakhir. Hato tampil mengesankan sebagai salah satu pemain muda paling berbakat di sepak bola Eropa saat ini, dan kita sudah lama melihat spekulasi yang menghubungkannya dengan klub-klub besar. Kini Liverpool, Chelsea dan Real Madrid kembali meningkatkan minat mereka dan bersiap mencapai kesepakatan dengan pemain berusia 19 tahun itu musim panas ini. Hato secara serius dipertimbangkan oleh Arsenal musim panas lalu, sebelum mereka merekrut Ricardo Calafiori di posisi itu. Atletico Madrid telah menetapkan Enzo Fernandez sebagai target utama mereka untuk bursa transfer musim panas mendatang. Dilansir dari VKS, gelandang Chelsea itu menjadi pilihan utama Los Rojiblancos guna memperkuat lini tengah tim di musim yang akan datang. Dengan kualitas teknis, fisik yang tangguh, serta kepemimpinannya di lapangan, Enzo dinilai sangat cocok dengan filosofi permainan Diego Simeone. Jika transfer ini terwujud, sang pelatih dipastikan akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Sejak bergabung dengan The Blues, mantan pemain River Plate itu telah menunjukkan bakat luar biasa. Namun, ketidakstabilan performa Chelsea dalam beberapa musim terakhir membuatnya sulit tampil maksimal. Meski kualitasnya tidak diragukan, situasi di London yang kurang kondusif menimbulkan spekulasi tentang masa depannya. Dalam kondisi ini, tawaran dari Atletico bisa menjadi opsi menarik bagi Enzo untuk mendapatkan kembali konsistensinya di lingkungan yang lebih mendukung. Salah satu faktor yang dapat mempermudah kepindahannya ke Civitas Metropolitano adalah hubungan baiknya dengan beberapa pemain di skuad Atletico. Meski demikian, negosiasi dipastikan tidak akan mudah karena Chelsea telah menggelontorkan investasi besar untuk mendatangkan Enzo dan tidak akan melepasnya dengan harga murah.
Direktur olahraga Barcelona, Deco, telah mengarahkan pandangannya terhadap bek kanan Monaco asal Brazil, Van der Sar, untuk bursa transfer musim panas mendatang. Pemain berusia 23 tahun itu telah menjadi incaran Deco sejak Januari 2022, dan kini dengan dukungan dari Hansi Flick, kepindahannya ke Katalan tampaknya semakin mungkin. Kedatangan Van der Sar ke Barcelona bisa menjadi pengubah permainan bagi Blaugrana. Musim ini, pemain Brasil itu tampil menonjol bagi Monaco, tampil dalam 15 pertandingan Liga, dan menyumbang 1 gol serta 2 assist. Kehebatannya dalam menyerang dan stabilitas pertahanan sangat penting bagi posisi ketiga Monaco saat ini di Ligue 1. Barcelona khawatir dengan posisi bek kanan, dengan Jules Koundé yang sering mengisi posisi tersebut, meskipun ia adalah bek tengah alami. Kedatangan Van der Sar akan memberikan kedalaman dan persaingan yang sangat dibutuhkan. Di samping adanya kemungkinan Koundé dikembalikan ke posisi bek tengah. Yang membuat transfer potensial ini semakin menarik adalah antusiasme Van der Sar terhadap kepindahan tersebut. Sang pemain dilaporkan telah diberitahu tentang minat Barcelona dan sangat gembira dengan prospek untuk menjadi pemain Blaugrana. Dalam laporan terbaru Ferran Martinez dari Mundo Deportivo, terungkap bahwa Barcelona sedang memantau situasi winger Atalanta asal Nigeria, Ademola Lookman. Meskipun Lookman tidak berada di urutan teratas daftar prioritas Barca, penampilannya musim ini tentu saja menarik perhatian para pencari bakat di seluruh Eropa. Bersama La Dea, pemain serba bisa ini tampil gemilang dengan mencetak 18 gol dan 7 assist yang mengesankan hanya dalam 32 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Kemampuan Lookman untuk bermain di lini depan membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi Barcelona, yang tengah mencari kedalaman di posisi penyerang mereka. Berperan utama sebagai pemain sayap kiri, ia telah menunjukkan fleksibilitas untuk mengisi berbagai peran, termasuk sebagai penyerang lubang ataupun penyerang sayap kanan. Fleksibilitas ini dapat terbukti sangat berharga bagi tim Barcelona yang ingin bersaing di berbagai lini kompetisi musim depan. Yang membuat Lookman menjadi prospek yang lebih menarik adalah tuntutan gajinya yang relatif rendah dibandingkan dengan beberapa target Barcelona lainnya. Saat ini, ia memperoleh sekitar 2 juta euro per tahun di Atalanta, sehingga ia tidak akan terlalu membebani struktur gaji di Blaugrana. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam.